Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Hai adik-adik semuanya, gimana? Pada sehat nggak ya? Sehat nggak? Masih sehat? Masih sehat dong, masih dalam keadaan yang baik. Kalau kakak sama abang pada sehat nggak ya? Sehat dong Kak. Sehat ya, happy? Happy. Happy. Sekarang kalau gitu kakak mau nanya, kita lagi mau? Ibadah, kita mau memuji Tuhan. Kita mau muji Tuhan, mau dengar firman? Tuhan. Firman Tuhan. Tapi Kak, kira-kira adik-adik udah pada mandi belum ya? Oh iya, udah pada mandi belum? Pasti udah Udah mandi dong. Kak. Kalau udah ibadah berarti udah mandi, Tapi udah Kak bersih. Ofri, kalau Kak Ofri sama Kanita udah mandi belum? Udah dong Kak Ofri udah wangi. Aku udah wangi, udah siap untuk dengar ibadah, firman dengar firman Tuhan. Yes. Kita mau muji Tuhan, kita mau semangat memuji Tuhan. Jadi kita mau bernyanyi untuk Tuhan lagu apa kira-kira ya? Aku mau lagu bahasa Batak boleh Kak? Boleh lagu Loas Tuau. Loas Roh Tuau dan tahu nggak? Kita Tahu, coba dulu Kak. Kita Oke, latihan kita dulu sama nyanyi. adik-adik. Oke, kita latihan sama adik-adik. Kita nyanyi lagu Loas Roh Tuau Dak Danak. Loas roh tuau datang, Dina Yesus Tuhani, beta rohamu sudena, sai oloi soarai, hamu dongan unang program, rohamu tu Yesusi, hamu dongan unang program, rohamu tu Yesusi. Yeay, kita mau mulai ibadahnya, kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami masih boleh diberikan kehidupan pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah membolehkan kami untuk beribadah. Kiranya berkati kami, berkati Mama dan Papa yang menemani kami. Kiranya kami bisa fokus beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Kakak Ofri sekarang mau nanya sama Kakak Lucy juga. Pernah nggak lawan orang tua? Marah-marah gitu disuruh sekolah minggu, malah marah-marah sama mama sama papanya. Aku pernah Kak, kalau Pernah? sekolah minggu disuruh terus aku nggak mau. Ih, kalau adik-adik di rumah kayak gitu nggak tadi pagi? Nggak boleh ya, karena itu nggak Baik Kak. baik. Karena kita anak sekolah minggu harus dengar-dengaran sama Orang tua. sama orang tua. Dengar-dengaran. Aku tahu tuh Kak, lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran Kak. Oh, kalau gitu kita nyanyi lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk, Abang. Anak sekolah
masuk surga. Terima Sekali lagi. Pas sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kayaknya adik-adiknya belum semangat Kak. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi? Boleh? Lagu apa? Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus tapi pakai gerakan mau? Biar kita semakin semangat. Yuk Kak. Oke, ayo Bang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Oke. Udah capek belum? Kakak Fri udah ngos-ngosan nih. Aduh, kamu udah capek belum Kak? Lumayan. Lumayan. Berarti udah semangat ya? Udah. Oke, sekarang kita mau nanya sama kakak, masih ingat gak ya ayat hafalan kita minggu lalu? Siapa yang ingat? Yo, angkat Aku tangannya. hafal, Kak. Oh, hafal. Oke, kita dengerin ya kak. Yudita bilang ayat hafalan minggu lalu. Nah, kalau ayat hafalan minggu lalu itu dari Efesus 4 ayat 32 Kak. Oke. Bunyinya itu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yeay, keren Kak Yunita hafal. Berarti adik-adik juga pada hafal dong semuanya. Udah dikasih nggak videonya sama kakak sama abang? Udah Kak? Udah semua ya? Udah. Berarti anak-anak juga sudah hafal. Oke. Anak kakak bebas Surabaya tuh keren-keren semua ya. Nah sekarang kak mau ingetin dulu firman Tuhan minggu lalu. Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Wuih, apa itu? Ayo. Itu tentang titah ketujuh, menguduskan tubuh Kak, Oke. mata dan mulut. Oke, mata dan mulut. Jadi adik-adik jangan lupa ya tentang firman Tuhan minggu lalu. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan lagi. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kakak mau ajak kita nyanyi dulu lagi ya. Mau nyanyi lagu apa kak? Kita mau nyanyi lagu Kubuka Alkitab lalu Kubaca. Oke, kita coba ya. Kita nyanyi lagu Kubuka Alkitab lalu Kubaca. 1, 2, 3. Kubuka Alkitab lalu Kubaca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Oke, siapin hatinya. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami mengucap syukur hari ini kami masih merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mau dengar-dengaran
duduk yang manis, sehingga kami taat akan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat. Hari ini pasti semuanya tetap sukacita biarpun kita masih mengikuti pengajaran di rumahnya masing-masing. Nah, hari ini firman Tuhan kita bertemakan tentang mengerti dan memahami maksud dari perintah Allah dalam hukum Taurat yang ke-8. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Nanti ada 3 dari Keluaran 20 ayat 15, Yosua 7 ayat 16 sampai 26, dan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tapi hari ini kita akan membaca di Keluaran 20 ayat 15 untuk kelas kecil, untuk kelas tengah dan besar kita akan baca di Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Sekarang kita buka yang pertama, kelas kecil, Keluaran 20 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Jangan mencuri. Sekarang kita buka di Yosua 7 ayat 16 sampai 26 untuk kelas tengah dan kelas besar. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaharahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya, aku menginginnya. Maka ku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di dalam bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Sekian firman Tuhan. Nah, hari ini kita masih belajar tentang hukum Taurat. Tuhan Allah memberikan perintah melalui hukum Taurat. Hari ini kita mau belajar titah yang ke-8. Kira-kira isinya apa ya? Jangan mencuri. Artinya, kalau kita sayang sama Allah, kita harus mengasihi sesama. Dengan cara apa?
dengan gak boleh namanya mencuri uang atau harta milik orang lain atau merugikan orang lain. Nah, kita mau belajar juga nih dari firman Tuhan hari ini. Tadi kita seorang pemimpin bangsa Israel, siapa namanya? Yosua. Nah, ketika Yosua keesokan harinya dia memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melawan bangsa Yeriko. Kira-kira ketika mereka berperang, bangsa Israel menang atau kalah? Ada yang tahu jawabannya? Ya benar, bangsa Israel menang melawan bangsa Yeriko. Akhirnya bangsa Israel mendapat banyak sekali tuh barang rampasan hasil perangnya. Nah, tetapi Allah berpesan dalam Yosua 17-19, coba kita baca ulang lagi ya. Kita baca lagi Yosua 6 ayat 17 sampai 19. Coba ya kita buka. Di situ ada pesan Allah tuh buat Yosua dan juga bangsa Israel. Oke, kita baca ya. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Nah, itu tadi pesan Allah kepada Yosua dan juga bangsa Israel. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata ada satu orang dari bangsa Israel, dari suku Yehuda yang bernama Akan. Ternyata dia mengambil dan menyembunyikan sesuatu dari barang yang tadi dikhususkan itu untuk Allah, yang seharusnya dimusnahkan. Lalu apa yang terjadi? Allah murka. Murka itu lebih dari marah. Allah marah terhadap orang Israel. Nah, adik-adik, meskipun Yosua itu tidak tahu bahwa Akan sudah mengambil, tetapi siapa yang melihat? Yaitu Allah. Nah, seperti lagu, adik-adik tahu nggak? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi biarpun Yosua nggak melihat, tapi Allah melihat. Akhirnya, keesokan harinya bangsa Israel berperang lagi nih melawan orang Ai. Nah, kira-kira bangsa Israel menang atau kalah ya? Ternyata yang terjadi apa? Ternyata bangsa Israel kalah. Allah membuat bangsa Israel kalah akibat kejahatan yang akan lakukan. Lalu kemudian Allah menunjukkan kepada Yosua dan juga orang-orang Israel, ternyata mereka itu kalah karena ada satu orang yang melanggar kekudusan Allah dengan mencuri, menyembunyikan barang yang tadinya dikhususkan bagi Allah untuk dimusnahkan. Siapa tadi namanya? Akan, benar adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Allah menghukum Akan. Lalu apalagi dampaknya? Bahkan Allah menunda berkat kemenangan bagi bangsa siapa? Bangsa Israel. Nah, Allah itu enggak benci sama Akan, tapi Allah sangat benci ketidaktaatan dan dosa yang Akan dan bangsa Israel lakukan terhadap siapa? Terhadap Allah. Nah, sekarang adik-adik tahu apa sih yang sudah dilakukan Akan sehingga membuat Allah murka pada bangsa Israel. Coba, yang pertama, mereka sudah berbuat dosa terhadap Allah.
Lalu yang kedua, mereka sudah melanggar perintah Allah. Tadi kan Allah berpesan tuh, mereka langgar. Lalu yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka sudah mengambil sesuatu, barang-barang yang dikhususkan itu, mereka sudah mencurinya dari mana? Dari Allah. Lalu yang keempat, mereka sudah menyembunyikan dari Allah dan menaruhnya di antara barang-barangnya. Nah, kenapa sih Akan kok bisa mencuri dari Allah? Karena lihat, Akan menggunakan matanya. Menggunakan matanya apa? Melihat, wah sepertinya barang-barangnya harus aku ambil nih. Akhirnya Akan tergoda. Lalu dengan tangannya dia mengambil barang-barang yang dikhususkan sebenarnya untuk Allah gitu. Nah, sekarang adik-adik harus ingat nih, Allah itu adalah Allah yang kudus dan Allah sangat benci sekali dengan dosa. Allah sayang sekali sama adik-adik, sama anak-anak sekolah minggu, sama kita semua. Tapi Allah mau nih anak-anaknya mau mendengar dan melakukan perintahnya seturut dengan firman Tuhan. Namun Allah akan memberikan hukuman untuk orang-orang yang tidak taat dan melakukan dosa terhadap Allah. Salah satunya adalah dosa apa? Dosa yang tadi mencuri. Nah, sekarang Kakak Cynthia mau tanya, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Semuanya pasti ya. Kakak juga sayang sama Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan Yesus mau apa dari kita? Kita mau melakukan hukum Taurat yang ke berapa tadi? Ke-8. Apa bunyinya? Jangan mencuri. Seperti apa? Nih lihat, ada gambar apa itu? Gambar mata. Jangan mencuri melalui mata. Apa contohnya? Nih, kita suka apa tuh? Kalau lagi ujian di sekolah, menyontek. Boleh nggak menyontek? Gak boleh, dilarang. Berarti kalau kita menyontek itu namanya kita mencuri melalui mata. Lalu apa lagi? Jangan mencuri melalui gambar apa itu? Kuping atau telinga. Seperti apa contohnya? Nih lihat, misal nih adik-adik, mama atau papa lagi ngobrol di rumah. Terus adik-adik nguping pembicaraan mama dan papa. Itu artinya apa? Kepo, adik-adik mau kepo omongan orang tua. Boleh gak sih? Gak boleh, itu namanya mencuri melalui telinga. Lalu apa lagi? Nih, jangan mencuri melalui tangan. Contohnya, lihat adik-adik mengambil uang dari mana tuh? Misalnya nih dari kantong mama atau kantong papa. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus misalnya adik-adik dikasih uang sama mama. Terus wah kayaknya kurang nih kalau buat jajan. Terus adik-adik diem-diem ngambil di dompet atau dompet mama atau papa. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Itu namanya mencuri. Lalu apa lagi? Nih misalnya adik-adik lihat tuh. Wah temenku mainannya bagus juga ya. Terus adik-adik ambil. Nggak izin dulu sama temennya. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh juga. Itu namanya mencuri. Lalu ada makanan nih yang enak nih. Terus adik-adik, wah enak tuh, aku ambil ah. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, berarti kita nggak boleh mencuri melalui tangan. Nah sekarang adik-adik, Kakak Cynthia mau mengajak adik-adik supaya kita mau melakukan hal yang baik dan benar seturut dengan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, Tuhan mengendaki agar kita tidak mencuri, mengambil, dan menyimpan barang yang bukan milik kita sendiri. Dan Tuhan mau kita menguduskan dan menggunakan tubuh kita untuk menyenangkan hatinya siapa? Hati Tuhan dan sesama. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini. Sekarang Kakak Cynthia mau kasih ayat hafalan untuk hari Minggu ini. Untuk kelas kecil, hafalannya dari kelas Kanaa sampai kelas Nazaret, kita mau sebut titah ke-8 bahasa Indonesia dan juga bahasa Batak. Bahasa Indonesianya apa?
Titah ke-8, jangan mencuri. Bahasa Bataknya, patik pawoluhon, unangho manako. Nah, kalau untuk kelas tengah untuk kelas tengah dari kelas Bethlehem sampai kelas Yeriko, kita mau hafalannya itu arti titah ke-8. Kita baca sama-sama ya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Lalu hafalan untuk kelas besar, kelas Yudea sampai Yerusalem dari Efesus 4 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, sekian firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, supaya kami mau melakukan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kami mau menjadi anak yang baik, melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Ajarlah kami agar kami semakin setia, semakin taat akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hari ini juga kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti pengajaran online hari ini. Biarlah kami semakin setia mengikuti pengajaran kelas online sekolah minggu, biarpun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu. Tuhan berkati kesehatan mereka, jadikanlah adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Lalu Tuhan juga berkati pekerjaan untuk kedua orang tua sekolah minggu. Lalu kami juga berdoa untuk kakak dan abang guru sekolah minggu. Tuhan juga berkati kesehatan untuk kami semua, untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang dan Dewa Sintua. Tuhan juga berkati. Seksi sekolah minggu Tuhan juga boleh berkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin negara kami dari mulai tertinggi sampai terendah. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka dapat memimpin bangsa kami, supaya bangsa kami bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan juga pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Tuhan pulihkan yang sakit supaya mereka bisa sembuh, bisa sehat kembali. Tuhan juga berkati juga para tenaga medis, dokter, perawat semuanya satu persatu. Tuhan juga berkati. Berkati Tuhan supaya pandemik ini segera berakhir sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami secara normal kembali. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami di sepanjang pengajaran online sekolah minggu dan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau jelasin sama adik-adik aktivitas kita hari ini dimulai dari kelas kecil ya. Kak Lucy silahkan. Oke Kak, sebelumnya bisa bantu mic aku? Boleh, Pegangin. Oke, terima kasih Kak Opri. sama-sama. Jadi kita di sini adik-adik kita mau bikin dua loh batu. Jadi aku punya bahannya nih, ada kertas buffalo, kertas karton. Adik-adik bebas mau kertas apa aja dan warna apa aja. Dan yang kedua itu aku punya ini double tip dan solatip. Tapi aku pakainya kali ini solatip. Terus yang ketiga gunting dan tali. Oke. Jadi adik-adik nanti buat dua loh batu seperti ini. Nanti adik-adik buat ini, buat sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus adik-adik tempel dua loh batunya dengan menggunakan solatip. Nanti akan jadi seperti ini, jadi akan seperti buku gitu. Terus nanti di depannya adik-adik bisa tempel pakai kertas karton atau kertas origami, adik-adik juga bisa, warna apa aja adik-adik suka. Dan nanti kita buka
Nah, ada 2 bagian nih adik-adik. Ada sebelah sini dan sebelah sini. Di sini nanti adik-adik tulis titah ke-8. Tapi kalau adik-adik mau lebih bagus, adik-adik boleh tulis nih angka 8 besar. Dan nanti adik-adik boleh warnain, boleh ditempel stiker biar lebih bagus. Terus di sebelah sininya adik-adik juga adik-adik bikin tulisan jangan mencuri. Seperti firman Tuhan hari ini. Terus ditutup dan terakhir ini di atasnya kita bikin tali. Talinya itu aku pakai tali warna kuning nih sekarang. Nah, tapi adik-adik boleh pakai tali warna apa aja nanti. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Lucy. Sekarang giliran Kakak Ofri jelasin sama adik-adik untuk kelas tengah. Nah, kelas tengah itu pakai kertas yang sama kayak kakak tadi. Kertasnya, kertas buffalo bisa. Terus ada karton. Nah, yang pertama ini seperti yang kalian adik-adik lihat, kita mau gambar tangan lagi. Bedanya kalau tangan yang kemarin itu kan 5 ya, 5 sama 5 ya Kak ya. Sekarang enggak, 1 dia lengkap jarinya 5. Terus jari yang kedua itu, tangan yang kedua jarinya ada 3. Jadi totalnya ada 8 karena kita belajar tentang titah yang ke-8. Nah, udah kita buat tangannya, kita tulis di bawahnya. Di bawahnya adalah betul, karena titah ke-8 adalah jangan mencuri. Itu aja. Nah, di atasnya kita buat talinya. Seperti yang kakak tadi bilang, boleh tali apa aja, yang penting bagus. Di mata adik-adik bagus gitu ya. Itu untuk kelas tengah. Sekarang kelas besar, silakan kakak. Oke, jadi untuk kelas besar kita mau buat gantungan bentuk love seperti ini. Tapi bentuk love-nya ada beberapa, nggak cuma satu doang. Boleh bantuin Kak Fri? Terima kasih Kak. Jadi bahan yang adik-adik butuhkan itu pertama ada kertas origami boleh, kertas karton juga boleh, kertas buffalo juga boleh. Terus kalau dan juga gunting sama tali. Nah, yang adik-adik gambar dulu nih bentuk hatinya di kertasnya. Kalau di sini kita bikin 4 bentuk hati. Kita bikin 4 bentuk hati. Warna kertasnya boleh beda-beda seterah adik-adik. Nah, kalau udah digambar terus digunting, jadinya seperti ini. Udah jadi 4. Yang hati yang pertama itu kita buat tulisannya titah ke-8, aku tidak mau mencuri. Terus, oh ya jangan lupa di sininya kalau udah 4-4-nya adik-adik bikin, dikasih lubang, terus adik-adik kasih tali supaya hatinya bisa dibolak-balik. Halaman pertama, bentuk hati yang pertama, tulisannya titah ke-8, aku tidak mau mencuri. Terus kita balik nih, kita balik. Bentuk hati yang kedua, itu kita gambar mata. Nah kita gambar mata, terus kalau adik-adik boleh langsung digambar, atau juga adik-adik boleh gambar dulu di kertas origami, terus baru ditempel seperti kakak gini. Dengan mata, terus di baliknya itu kita buat contohnya. Misalnya kalau mencuri dengan mata, itu mencontek dan lain-lain. Di bentuk hati yang ketiga, itu kita gambar telinga. Terus di baliknya itu, adik-adik kasih contoh lagi. Sama seperti yang gambar mata tadi, adik-adik kasih contoh. Contohnya apa kalau mencuri dengan telinga? Misalnya, mama papa lagi ngobrol, terus kita nguping. Itu bisa juga. Terus di bentuk hati yang keempat, itu kita bikin gambar tangan. Terus di baliknya lagi, seperti biasa, ada contohnya adik-adik tulis. Boleh adik-adik tulis contohnya 2 atau 3, boleh. Contohnya kalau dengan tangan, kita mencuri barang teman, gitu. Jadi itu untuk aktivitas yang kelas besar. Oke, sama-sama. Itu dia kreativitas kita hari ini. Selamat berkarya ya buat adik-adik semua. Adik-adik sekolah minggu, sebelum pengajaran kelas online sekolah minggu kita selesai, ada beberapa pengumuman yang kakak mau sampaikan hari ini. Nah, adik-adik masih ingat 2 minggu lalu
Kakak Cynthia nyampein pengumuman nih bahwa hari Minggu ini tanggal 16 Agustus 2020 adalah pengumpulan poin terakhir. Jadi untuk pengajaran online kelas sekolah minggu khusus untuk tanggal 16 Agustus ini, Mama dan Papa, adik-adik yang mau mengirimkan foto atau video pengajaran hari ini, lalu ada aktivitas, lalu ada hafalannya, harus dikirimkan paling lambat hari Minggu ini juga tanggal 16 jam 00 atau jam 12 malam. Jadi ingat ya, untuk hari Minggu tanggal 16 Agustus, pengiriman foto atau video pengajaran, aktivitas, ayat hafalan hari ini harus dikirimkan hari Minggu tanggal 16 jam terakhir 00 atau jam 12 malam. Jadi kalau adik-adik kirimnya ayat aktivitas atau ayat hafalannya hari Senin, berarti nggak diterima lagi karena terakhir di hari Minggu. Nah, lalu minggu depan masih ada nggak sih pengajaran? Masih ada. Kita akan tetap masih ada pengajaran online kelas sekolah minggu seterusnya. Tapi adik-adik tetap boleh mengirimkan foto atau video mengikuti pengajaran online sekolah minggu. Lalu nanti kalau ada aktivitasnya atau ayat hafalannya juga boleh dikirim. Tapi kita nggak kasih poin lagi. Tapi kan bukan karena poin dong kita nggak ngikutin pengajaran. Tapi kita kan anak-anak sekolah minggu, kita juga mau anak yang setia, taat. Jadi bukan karena poin kita baru ngikutin, tapi kita memang harus setiap minggu itu mengikuti pengajaran online kelas sekolah minggu. Itu ya. Nah, minggu depan, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kita akan melaksanakan inaugurasi kelas Yerusalem ke Praremaja. Lalu hari Minggu depannya lagi tuh, akhir Agustus tanggal 30 Agustus 2020, kita akan kenaikan kelas di kelas yang baru. Nanti Kak, adik-adik juga akan tahu nih siapa kakak dan abang sekolah minggu di kelasnya yang baru. Nah, selama menunggu kenaikan kelas, kakak dan abang pengen nih mama atau papa atau adik-adik kalau misalnya ada pendapat atau saran atau pesan selama mengikuti pengajaran online kelas sekolah minggu. Misalnya sarannya apa, misalnya pesannya apa gitu. Lalu sebentar lagi kan kita juga mau Natal nih. Kira-kira ada ide yang bagus gak sih? Karena kita masih online gitu. Nah, boleh nih adik-adik atau mama dan papa boleh mengirimkan ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Tapi ingat ya, sarannya, pesannya itu yang baik, yang bisa membangun, jangan buat kakaknya jadi pusing, tapi enak gitu didengarnya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan menutup pengajaran online sekolah minggu hari ini. Mari kita bersiap diri. Ya, itu tadi firman Tuhan dan kreativitas kita hari ini. Dan kita sudah mendengar firman Tuhan tentang titah ke-8 ya kakak, yaitu jangan mencuri. Kenapa kita nggak bisa mencuri? Karena itu adalah dosa. Nah, kalau dosa itu kalau kita eja hurufnya ada D, O, S sama A. Nah, sekarang kita mau nyanyi boleh? Boleh ya? Kita nyanyi lagu D, O, S, A. Yuk abang. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka.
Adik-adik, mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.